Sobat-sobatnya, berikut ini kita akan menyajikan rangkuman kegiatan ngopi bareng bersama Prof. Nunuk Suryani, Dirjen GTK, terkait tentang seleksi P3K Guru tahun 2024 dan juga pengangkatan P3K Tendik atau Tenaga Administrasi Sekolah di tahun 2024. Dari sini tentunya juga akan mampu menjawab yaitu pertanyaan dari teman-teman, yaitu untuk syarat P3K Guru 2024 nanti kira-kira seperti apa, kemudian peluang Tendik diangkat menjadi P3K, kemudian penentu pelamar prioritas, kemudian Pemda yang tidak membuka formasi itu nanti bagaimana, kemudian bagaimanakah nasib honorer yang tidak masuk database BKN, kemudian guru honorer status P nanti bagaimana, kemudian terkait tentang larangan masuk Dapodki ya untuk guru baru dan juga mutasi. Kemudian P3K yang melanjutkan S2 itu kira-kira bagaimana, kemudian P3K naik pangkat dan juga dapat pensiun, kemudian mutasi P3K dan juga ada pendaftaran lintas jenjang. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya serta apa yang kita bisa manfaatkan dari informasi dari Prof. Nunuk ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat-sobatnya, di sini informasi pertama, di sini seperti yang kita kutip ya dari kegiatan Prof. Nunuk ketika live IG ngopi bareng. Ya benar, di sini dibuka dengan pernyataan terkait tentang dokumen dipersiapkan, dikarenakan ketika itu belum ada teman-teman yang bertanya, yaitu teman-teman diminta untuk mempersiapkan bagi teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran P3K 2024, yaitu dokumen persiapan pendaftaran P3K ini meskipun di sini disampaikan bahwa masih menunggu dari Kemenpan RB yang nantinya akan tertuang dalam Kemenpan RB tahun 2024 terkait tentang mekanisme dan juga syarat untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2024. Namun di sini diberikan informasi bahwasanya teman-teman nanti dipersilakan untuk mempersiapkan diri dari yang pertama, yaitu pas foto yang terbaru ya. Kemudian untuk pas foto terbaru ini tentunya yang berbackground warna merah ya. Kemudian ada surat pernyataan. Surat pernyataan itu biasanya surat pernyataan 5 poin. Kemudian juga surat pernyataan yang dipersyaratkan oleh masing-masing instansi. Kalau misalkan di instansi saya dulu itu tahun 2023 itu untuk surat pernyataan itu ada dua teman, yaitu ada surat pernyataan 5 poin ditambah dengan surat pernyataan tidak meminta mutasi. Nah, sehingga kalau misalkan tidak sesuai dengan persyaratan di instansi, artinya di sini harusnya dua persyaratan, dua surat pernyataan, namun hanya satu itu nggak lulus seleksi administrasi ya. Nanti teman-teman silahkan dicek ketika sudah dibuka, yaitu persyaratan di masing-masing instansinya. Yang ketiga yaitu tentunya scan KTP ya. Nah, scan KTP itu adalah dalam bentuk format JPG. Kemudian scan ijazah S1 atau D4 ini tentunya hal yang sangat penting ya. Dikarenakan di sini nanti yang akan menjadi acuan kita itu mendaftar formasi apa. Kemudian nanti sesuai dengan lintas ijazahnya, maka bukti fisiknya ini adalah scan ijazah S1 atau D4 yang asli. Kemudian juga ada scan, selain itu juga ada scan ijazah, itu adalah juga ada scan transkrip nilai ya. Kemudian juga scan serdik ini bagi teman-teman yang memiliki ini kalau misalkan di tahun kemarin itu disajikan terpisah, yaitu pada saat memilih jenis seleksi kemudian ada konfirmasi apakah teman-teman memiliki serdik, itu dilakukan validasi di sana. Jadi tidak diupload di belakang bagian unggah dokumen ya. Nah, kemudian ada surat keterangan disabilitas bagi teman-teman yang disabilitas, dan juga ada link video singkat yang menunjukkan bahwa teman-teman itu disabilitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, yaitu mengajar teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat terkait tentang dokumen yang diminta untuk persiapan seperti ini sepertinya nggak jauh berbeda dengan persyaratan di tahun-tahun kemarin, bahwasanya di sini adalah persyaratannya adalah pas foto, kemudian KTP, kemudian surat pernyataan, kemudian surat lamaran, kemudian ijazah, kemudian transkrip. Nah, ini adalah untuk dokumen yang dipersiapkan ya untuk nanti mendaftar P3K Guru 2024. Dan kemudian untuk berikutnya yaitu ada teman yang bertanya terkait tentang formasi P3K Tendik atau Tenaga Administrasi Sekolah itu nanti bagaimana. Nah, Bu Nunuk ini menjawab yaitu untuk formasi Tendik itu nanti akan bergabung dalam formasi P3K Teknis ya. Jadi nanti tidak memilih formasi P3K Guru, namun nanti bergabungnya itu adalah formasi P3K Teknis.
Jadi nanti teman-teman baik itu ijazah SD, SMP, SMA, S1 itu nanti akan bisa melakukan pendaftaran. Namun di sini nanti kita memilihnya itu adalah di formasi P3K teknis ya. Namun di sini nanti apa kita bisa mendaftar sesuai dengan keinginan kita atau enggak, tentunya tergantung dari usulan di daerah kita masing-masing. Nah, ini adalah seperti yang merupakan salah satu usulan dari Kemdikbudristek terkait tentang penyusunan mekanisme seleksi, yaitu teman-teman nanti untuk formasi bagi Tendik ini diutamakan nanti menjadi tenaga administrasi sekolah ya. Jadi formasi TAS atau formasi tenaga administrasi sekolah nanti dalam usulan formasi P3K teknis. Sehingga teman-teman ketika sudah membuat akun SSCASN, kemudian di sini berdasarkan dari NIK kita, maka kita nanti untuk Tendik ini mendaftarnya itu bukan yang P3K guru ini teman. Jadi nanti teman-teman nanti memilih formasinya itu adalah formasi yang P3K teknis ya. Dikarenakan untuk Tendik nanti mendaftarnya adalah formasi P3K teknis, yaitu bukan formasi P3K guru. Nah, di sini seperti yang tertuang juga yaitu dalam Kepmen Pan RB nomor 11 tahun 2024. Ini adalah untuk nomenklatur yang bisa didaftar oleh teman-teman tenaga administrasi sekolah ya. Ini adalah untuk nomenklatur pengadministrasian perkantoran misalkan. Ini adalah ijazah minimal SMA, kemudian di sini adalah minimal S1 dan 4, kemudian ada D3, kemudian ada SLTA, kemudian bahkan di sini untuk pengelola umum operasional ini adalah ijazah SD dan juga SMP sederajat. Ini nanti bisa melakukan pendaftaran ya. Namun nanti tergantung dari usulan tiap-tiap daerahnya teman-teman. Nanti mengusulkan berapa jumlahnya. Kalau misalkan di sini kita lihat ya sebagai contohnya, ini kalau misalkan kita lihat kebutuhan, semoga saja nanti akan menjadi formasi ya. Nah, kebutuhan ini kalau kita lihat dari data nasional, ini misalkan kita ambil dari pemerintah Kabupaten Ngawi, itu untuk nanti penempatan di jenjang SD itu memerlukan kebutuhannya itu ada 190 tenaga administrasi sekolah. Kemudian untuk Provinsi Jawa Timur ini adalah untuk penempatan di SMA 78, kemudian penempatan di SMK ini ada 414. Namun nanti kita pantau saja ketika sudah terbit untuk SK Kepmen Pan RB terkait tentang formasi ya yang nanti akan diterbitkan. Dan kemudian ada yang bertanya terkait tentang lulusan prioritas itu kenapa kok tidak bisa langsung ditempatkan. Jadi dijawab yaitu dikarenakan apa? Dikarenakan penempatan itu kan berdasarkan pada peta kebutuhan jabatan di tiap-tiap daerah ya, yang diajukan berikutnya itu dalam bentuk formasi. Jadi setelah kebutuhan jabatan itu dianalisis kemudian diajukan formasi, maka di sini nanti akan disajikan yaitu misalkan seperti ini, persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN misalkan di beberapa kabupaten ya. Ini nanti akan dipecah lagi teman. Jadi misalkan di sini adalah untuk kebutuhan P3K guru yang ada di Nias Barat ini ada 25. Tentunya ini nanti akan dipecah itu untuk nanti formasi guru kelas berapa, guru bahasa Inggris berapa, guru matematika berapa, guru PJOK berapa, seperti itu. Nah nanti kita kalau misalkan masuk dalam lulusan prioritas, nanti penempatannya itu tergantung dari banyak sedikitnya jumlah formasi yang dibuka di Pemda kita. Kemudian terkait tentang jadwal pendaftaran pasti, ini beliau belum menjawab secara pasti ya, kapankah nanti akan dibuka. Jadi jadwal itu belum diumumkan, nanti akan diumumkan oleh Panselnas, dikarenakan yang menjadi panitia itu kan panitia nasional itu gabung dari Menpan RB, kemudian BKN, Kemdikbudristek. Nah untuk saat ini sedang proses persiapan regulasi nih. Jadi mekanisme dan siapa saja nanti yang bisa mengikuti seleksi itu masih dalam tahap pembahasan ya. Namun kalau misalkan kita lihat yaitu dari paparan BKN sebelumnya, ini adalah untuk rambu-rambu nanti jadwal pendaftaran CPNS dan P3K 2024. Itu adalah nanti di pekan ketiga bulan April itu sudah dibuka untuk sekolah kedinasan. Kemudian untuk CPNS P3K yang periode kedua ini nanti dibuka di bulan Mei pekan kedua. Kemudian untuk yang periode ketiga CPNS P3K nanti dibuka pada pekan keempat di bulan Juli ya. Tentunya nanti bisa menjadi bahan acuan kita untuk nanti jadwal pendaftarannya teman-teman. Kemudian bagaimanakah dengan kabupaten yang tidak mengajukan formasi? Apakah nanti bisa mendaftar ataukah tidak? Maka di sini dijawab oleh beliau bahwasannya dari Prof Nunuk sendiri dan Kemdikbudristek itu juga merasa prihatin terhadap daerah yang tidak mengajukan formasi. Padahal dari pusat itu telah mengalokasikan kebutuhan yang cukup besar. Namun kembali lagi di sini untuk pengajuan formasi itu merupakan wewenang dari Pemda ya.
Jadi Kemdikbudristek itu mengupayakan melalui rakor-rakor dan mendorong Pemda melalui advokasi mengajukan formasi, dikarenakan formasi usulan itu sampai saat ini itu belum maksimal. Dari 400 ribuan formasi yang dari pusat itu adalah baru sekitar 170 ribuan ya yang diajukan. Itu kayaknya sudah mentok dikarenakan sekarang ini sudah disetujui ya teman. Dan selanjutnya bagaimanakah nasib guru yang tidak terdata di database BKN namun telah berstatus P di tahun 2023? Apakah nanti akan diprioritaskan? Nah, di sini tentunya nanti jawabannya inilah menunggu regulasi dari Permenpan RB ya. Jadi namun di sini Kemdikbudristek itu tetap mengusulkan nantinya melalui Dapodik. Dikarenakan untuk di sini adalah teman-teman guru honorer dan tandik itu adalah database-nya itu menggunakan Dapodik ya, seperti di tahun-tahun kemarin. Jadi untuk status P itu juga diusulkan untuk nantinya tidak dites lagi, namun untuk keputusan finalnya ini menunggu dari Kemenpan RB yang menjadi regulasi nantinya. Tentunya di sini sangat besar sekali harapan kita sebagai guru-guru yang sudah lulus passing grade di sini, entah itu dari P1, P2, P3 maupun P4. Ini berharap untuk tidak dites lagi ya. Semoga ini nanti bisa terlaksana. Kemudian terkait tentang yang tidak terdata di database BKN, apakah bisa ikut ataukah enggak? Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini kan jawabannya menunggu regulasi dari Permenpan RB. Namun kita mendapatkan informasi sebelumnya, ini adalah hasil hearing bersama dengan Kemenpan RB, bahwasanya untuk nanti yang bisa mendaftar itu adalah THK 2, kemudian guru yang terdata di database BKN, kemudian guru yang tidak terdata di database BKN. Ini juga bisa melakukan pendaftaran. Kalau misalkan kita lihat skema seperti ini, tentunya nanti kita bisa ya untuk melakukan pendaftaran. Namun untuk pengurutan prioritas, ini sepertinya kita berada di urutan yang ketiga ya teman. Nah, guru yang nggak terdata di database BKN itu meliputi lulusan PPG Prajabatan, kemudian guru swasta, guru honor sekolah negeri. Nah itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu apakah guru P3K itu bisa melanjutkan studi ke S2 atau S3. Nah, di sini disampaikan bahwa untuk melanjutkan studi atau peningkatan kompetensi itu tidak ada larangan ya. Jadi nggak ada larangan ataupun juga batasan untuk peningkatan kualifikasi. Bahkan beliau sangat bangga bagi teman-teman yang punya semangat belajar tinggi setelah diangkat menjadi ASN P3K ini menginginkan untuk melanjutkan pendidikan. Jadi untuk regulasi ASN melanjutkan studi itu mengikuti regulasi dari Kemenpan RB. Kemudian juga disampaikan tips lulus seleksi ya. Ini berdasarkan dari pengalaman yang diundang ketika itu yang sudah lulus seleksi. Bahwasanya untuk tips lulus seleksi itu yang pertama persiapkan dokumen syarat pendaftaran sejak sekarang ya. Itu jadi supaya nanti kita ketika pendaftaran dibuka itu enggak tercecer tuh. Jadi nanti enggak kedandapan gitu ya. Kemudian yang kedua ini diminta untuk banyak belajar ya. Jadi kita banyak belajar dan juga membaca serta ikut bimbingan belajar. Nah, terkait tentang bimbingan belajar, ini saya memiliki rekomendasi nih, bimbel online yang murah di bawah 100.000 bisa diakses lamanya. Baik itu bimbel yang bisa dimanfaatkan untuk bimbel CPNS, bimbel P3K maupun juga bimbel PPG. Ini teman-teman silahkan cek tutorialnya pada video yang saya sematkan di deskripsi teman-teman. Nah, kemudian untuk Kemdikbudristek itu menghimbau ya bahwa tidak melakukan perekrutan lagi guru honorer baru dikarenakan saat ini sedang proses untuk penuntasan honorer yang sudah ada. Dan ini senada dengan himbauan surat dari BKN bahwasanya masing-masing instansi daerah itu sudah nggak boleh untuk merekrut tenaga non ASN baru. Ketika ada kebutuhan itu harus mengangkat dari teman-teman yang honorer sudah ada gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum terdaftar di Dapodik, ini kemungkinan besar nanti sudah nggak bisa ya. Namun ya kita tunggu saja untuk kedepannya ini bagaimana. Kemudian guru-guru yang akan datang ini nanti akan menggantikan guru yang pensiun itu harus memiliki serdik teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, ini adalah peluang yang terbesar itu dari teman-teman yang lulusan PPG Prajabatan. Jadi memang sepertinya untuk penuntasan honorer ini akan segera diselesaikan sehingga ketika nanti honorer sudah tuntas, untuk penggantian guru pensiun ke depannya itu langsung dipersyaratkan yaitu harus memiliki sertifikat pendidik ya.
Nah, selanjutnya apakah ASN P3K itu bisa naik pangkat? Nah, sekarang kan kita misalkan ijazah saya itu S1, itu kan masuk golongan 9 gitu kan. Kemudian apakah ASN P3K yang telah pensiun itu dapat tunjangan seperti PNS? Nah, beliau menjawab bahwasanya belum ada nih regulasi P3K bisa naik pangkat dan mendapatkan pensiun ya seperti PNS. Namun teman-teman nggak boleh khawatir dikarenakan saat ini masih dalam proses pembahasan RPP manajemen ASN. Semoga saja nanti dari perjuangan Kemdikbudristek ini bisa membuahkan hasil ya terkait tentang naik pangkat ataupun juga dana pensiun. Kemudian pada seleksi P3K 2024 ini kira-kira bagaimanakah nasib P, apakah dites lagi atau enggak? Jadi kalau menurut Undang-Undang ASN, untuk diangkat menjadi ASN itu kan harus melalui mekanisme seleksi ya. Untuk aturan tahun ini masih dalam pembahasan Kemenpan, namun untuk Kemdikbud ini tetap mengusulkan untuk tidak dites lagi. Namun untuk hasilnya nanti kita pantau saja ketika sudah terbit untuk Kemenpan RB-nya ya. Kemudian tahun 2024 tuh guru mapel bahasa Inggris sudah linear ya untuk mendaftar di formasi jabatan guru kelas SD. Kemudian guru SMP itu bisa mendaftar di SD. Tapi kalau misalkan Pemda tidak buka formasi, ya itu nanti sama saja tidak akan bisa mendaftar. Dan kita nggak bisa nih untuk mendaftar ke antar lintas kabupaten ya. Kalau misalkan kita tuh di Dapodik SD atau SMP ingin mendaftar di kabupaten lain tuh nggak bisa. Kecuali kalau misalkan kita itu Dapodiknya itu di SMA SMK itu kita bisa mendaftar di provinsi ya. Kemudian apakah P3K guru daerah itu bisa mengajukan mutasi ya dengan cepat sesuai dengan domisili? Kewenangan mutasi itu berada di instansi ya, instansi daerah. Namun Kemdikbudristek itu nanti bisa memberikan rekomendasi untuk melakukan relokasinya. Kemudian apakah bisa ikut P3K lintas jenjang nih? Misalkan dari PAUD atau TK ke SD. Nah, kemudian guru PAUD tuh bisa mendaftar di formasi SD untuk kelas bawah misalkan. Itu tentunya untuk pendaftaran itu nanti mengacunya itu dari ijazah yang dimiliki. Jadi dari ijazah yang dimiliki itu nanti apakah tersedia untuk formasi yang dibuka di Pemda atau enggak. Misalkan saya tuh guru PAUD, ijazahnya bahasa Indonesia, kemudian saya mendaftar menjadi guru kelas SD. Kalau misalkan di Pemda saya atau membuka formasi guru kelas SD yang banyak, tentunya saya bisa nih untuk melakukan pendaftaran. Dikarenakan untuk bahasa Indonesia sendiri sekarang kan sudah linear ya dengan formasi guru kelas SD. Apakah fresh graduate SPD bisa mendaftar CPNS atau P3K? Nah, di sini disampaikan bahwa jika melamar jadi guru itu pintunya melalui PPG Prajabatan ya. Kalau misalkan fresh graduate belum masuk Dapodik, ini nanti jika ingin mendaftar CPNS atau P3K itu lewatnya PPG Prajabatan. Nah, kebetulan sekarang ini sedang dibuka pendaftaran PPG Prajabatan. Silakan teman-teman segera mendaftar dan tutorialnya sudah saya berikan pada video sebelumnya atau nanti akan saya sematkan ya di kartu video ini. Jadi kedepannya itu hanya SPD plus memiliki serdik yang bisa menjadi guru teman-teman. Kemudian bagaimanakah pendataan non ASN ya? Bagaimana pendataan non ASN di daerah tetapi berpindah? Apakah bisa ikut P3K di daerah yang baru? Sepanjang masih terdata di database BKN itu nanti masih bisa mendaftar. Misalkan saya itu sudah terdaftar di database BKN di Kabupaten Ngawi. Namun saya ini sekarang sudah pindah nih di Kota Madiun misalkan. Apakah saya bisa mendaftar? Dan disampaikan bahwa ketika saya itu masih terdata di database BKN meskipun saya sudah pindah kabupaten, itu disampaikan bahwa masih bisa mendaftar ya teman. Apakah guru swasta berserdik bisa ikut P3K? Nah, untuk guru swasta itu masih dibahas regulasinya. Nantinya jika GTY itu ingin ikut P3K, etikanya itu disarankan untuk meminta izin ya dari yayasan. Nah, di sini kan untuk teman-teman guru swasta itu kan memiliki semacam perjanjian kan dengan yayasan. Jadi kalau misalkan ingin mendaftar ya nanti diminta untuk melakukan permintaan izin. Kemudian guru kelas SD tapi ijazahnya mapel jenjang SMA. Apakah harus kuliah lagi? Nah, di sini tidak perlu ya. Dilihat dulu mapelnya itu sesuai linearitas dengan formasi jabatan yang dibuka. Misalkan nih, saya itu ijazah S1-nya itu biologi, saya ngajar di honorer kelas ya, di SD. Nah, jadi saya bisa mendaftar nih formasi guru kelas SD, teman-teman. Itu adalah sebagai contohnya. Untuk teknik SD apakah bisa diprioritaskan? Nah, jadi di tahun 2024 Kemenpan RB juga membuka selain guru ya, formasi tenaga teknis itu untuk tenaga administrasi sekolah. Namun kembali lagi tergantung Pemda nanti membuka formasi apakah enggak dan jumlahnya berapa ya. Nah, itu adalah untuk
untuk rangkuman ngopi bareng yang mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman selama ini terkait tentang seleksi P3K 2024. Semoga saja tahun ini kita lulus ya P3K 2024